Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada sebuah kabar yang menarik. Ada dua sebenarnya, gue ingin bahas satu dulu. Bagaimana Fabrizio Romano ini menginformasikan kalau situasi perkembangan ya, kesepakatan terbaru kontrak dari Erik ten Hag ini sudah semakin dekat. Seperti dikabarkan di awal pekan ini, kesepakatannya sudah hampir selesai dan akan disepakati oleh semua pihak. Jadi Erik ten Hag ini akan segera diresmikan perpanjangan kontraknya di Manchester United, yang kabarnya dari sumber lain ini dari Mirror ya, ataupun juga gue lupa. Ya pokoknya dari salah satu sumber itu menyebutkan 2 tahun perpanjangan Erik ten Hag kontraknya, dengan total berarti Erik ten Hag masih ada 1 tahun tersisa ya kan. Berarti ya 3 tahun lagi. Dan menurut gue ini sama kayak ketika Manchester United pertama kali mengontrak Erik ten Hag. Karena pada saat itu Erik ten Hag juga diberikan kontrak 3 tahun, diberikan waktu 3 musim ya kan. Sama seperti saat ini di periode pertama dari Ineos, nampaknya Erik ten Hag ya diberikan komitmen awal untuk bersama dengan Manchester United di 3 musim ke depan. Sangat menarik. Dan di kesepakatan yang dibahas tentu saja ada hal-hal yang didiskusikan, dan seperti dikabarkan oleh Fabrizio Romano juga bagaimana penambahan staf kepelatihan ini juga disinggung di sana. Ruud van Nistelrooy ini terus dikaitkan dengan Manchester United. Kabarnya Ruud van Nistelrooy juga semakin dekat untuk mencapai kesepakatan ya dengan Manchester United, bergabung sebagai salah satu staf kepelatihan dari Erik ten Hag. Ruud van Nistelrooy yang pernah sekitar 5 musim memperkuat Manchester United sebagai penyerang, salah satu penyerang yang luar biasa, salah satu penyerang favorit gua di Manchester United. Kemampuan mencetak golnya sangat-sangat luar biasa, dicintai, disukai oleh fans di Old Trafford. Akan kembali nih ke Old Trafford sebagai staf dari Erik ten Hag. Dan bukan itu saja, karena di kabar terbaru secara eksklusif Fabrizio Romano menyebutkan kalau Manchester United memiliki rencana untuk menambahkan staff ya, yaitu adalah manajer dari Go Ahead Eagles, Rene Hake, untuk menjadi new coaching staff. Jadi staff pelatih baru dari Manchester United untuk musim depan. Hake dan juga Van Nistelrooy ini diharapkan akan menjadi penambahan baru di stafnya Erik ten Hag. Wow, Rene Hake yang memiliki menurut gue memiliki pengalaman sebagai manajer, ini akan direkrut sebagai staf Erik ten Hag. Menarik, Rene Hake ya, 52 tahun. Dan kalau gue lihat kenapa Rene Hake, apa benang merah antara Rene Hake dengan Erik ten Hag? Apakah hanya sesama Belanda saja? Gue pikir tidak demikian. Dan kalau gue lihat ya, ternyata ada 2 klub di mana mereka berdua ini sempat bersama-sama. Mungkin pada saat itu di departemen yang berbeda. Bagaimana misalnya Rene Hake ini pernah berada di FC Twente di tahun 2009 sampai dengan 2010. Sementara Erik ten Hag pada tahun 2009 ya pernah juga di FC Twente. Pada saat itu Rene Hake juga pernah memperkuat atau menjadi pelatih di tim mudanya FC Twente U19, dan ketika itu memang Erik ten Hag berada di FC Twente sebagai asisten dari pelatihnya ya pada saat itu. Termasuk juga Fred Rutten, Steve McLaren, dan juga Ricardo Moniz. Jadi ada persilangan ya di FC Twente. Dan di FC Utrecht, Erik ten Hag pernah menjadi atau bekerja di FC Utrecht dari 2015 sampai 2017. Sementara Rene Hake datang ke FC Utrecht setelah Erik ten Hag. Sorry, ini informasi gue yang tidak pas ya. Tapi ya mereka pernah bergantian tuh di FC Utrecht. Dan bukan tidak mungkin ini memang sosok yang sudah diketahui oleh Erik ten Hag. Mungkin ada beberapa pendapat yang mengatakan kenapa Belanda lagi, kenapa kok lagi-lagi Belanda. Dan menurut gue tidak ada yang salah dari hal tersebut. Memang mau staffnya siapa? Kan di situ pertanyaannya. Ini staff.
Kuncinya apa? Kesepahaman, sinergi, itu penting. Erik ten Hag membutuhkan pembantu, membutuhkan asisten untuk bisa mengimplementasikan hal-hal seperti kayak sistem permainan, ya, taktik, pengembangan permainan, pengembangan pemain juga. Dan dia jelas tidak bisa melakukannya sendirian. Dia butuh asisten, dia butuh pembantu, dan orang-orang pembantu-pembantu tersebut ataupun asisten-asisten tersebut, ya, para pelatih ini kan orang yang harus punya visi yang sama, pola pikir yang sama, bisa mendukung satu dan yang lainnya. Sinergi ini penting, dan salah satu faktor sinergi yang bagus adalah komunikasi. Lalu kesepahaman misalnya tentang sosial socio culture, ya, kultur sosial juga penting menurut gue. Dan sangat wajar ketika Erik ten Hag akhirnya memang menunjuk, ya, atau percaya dengan orang dari Belanda juga. Menurut gue tidak ada hal yang salah dengan hal tersebut. Dan kalau kita lihat bagaimana misalnya Erik ten Hag yang menunjuk Michel van der Gaag, ini bukan orang baru. Dia pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag, ya kan, di Ajax Amsterdam. Steve McLaren pun juga demikian, pernah bekerja dengan Erik ten Hag di FC Twente. Jadi memang tidak ada hal yang, menurut gue justru hal yang bagus, karena ada kesepahaman itu tadi, sehingga yang gue harapkan adalah ada sebuah kesolidan yang juga sangat kuat di tim kepelatihan Manchester United. Staf kepelatihan menurut gue saat ini termasuk yang kurang, ya, terutama di beberapa pertandingan menuju akhir musim, di mana Erik ten Hag hanya dengan Michel van der Gaag dan juga Steve McLaren, bahkan Darren Fletcher kabarnya juga harus diperbantukan gitu kan, ya, untuk membantu Erik ten Hag, karena memang Eric Ramsey cabut, dan situasi yang tidak pasti juga dengan Benny McCarthy, dan dengan kemungkinan besar datangnya 2 anggota staf baru dari Erik ten Hag, ya ada kemungkinan perubahan juga, ya. Dan gue menilai yang paling besar adalah Benedict McCarthy yang kontraknya memang selesai di musim panas ini, mungkin akan berganti, ya. Tapi kalau gue melihat memang bagaimana 2 calon staff yang didatangkan ini, mereka punya pengalaman yang luar biasa. PSV Eindhoven dengan Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy sangat terbiasa bermain dengan talenta muda. Bahkan ketika dia dipromosikan menjadi manajer atau pelatih kepala di tim senior PSV Eindhoven, dia bisa memberikan gelar di sana. Visi bermainnya jelas, filosofinya adalah bagaimana bermain berani, ya kan, dengan bola. Dia juga suka permainan menyerang yang possession, dominan di possession. Ini merupakan ciri khas dari permainan Ruud van Nistelrooy sebagai manajer. Dan Rene Hake sendiri juga menurut gue punya prestasi yang juga bagus, artinya menjadi pelatih untuk tim sekelas Go Ahead Eagles di Eredivisie, di mana ada raksasa-raksasa seperti PSV Eindhoven, Feyenoord maupun juga Ajax. Tapi di musim kemarin dia sukses mengantarkan Go Ahead Eagles memenangkan playoff untuk menuju ke Conference League. Luar biasa bagaimana Go Ahead Eagles dari 4 tim yang ikut playoff ini peringkatnya paling sedikit dengan poin yang paling kecil. Tapi ketika datang ke playoff, justru Go Ahead Eagles ini berhasil memenangkan 1 spot untuk Conference League musim depan, dan berlaga di kompetisi Eropa untuk tim sekelas Go Ahead Eagles. Ini merupakan prestasi yang luar biasa, dan Rene Hake mampu untuk mempersembahkan hal tersebut. Apakah Rene Hake memiliki pengalaman sebagai misalnya asisten pelatih? Sama seperti Ruud van Nistelrooy, ya, yang memiliki juga pengalaman menjadi pelatih. Gua melihat memang Rene Hake pun juga memiliki hal tersebut. Dia pernah menjadi asisten di FC Twente, di Zwolle. Dia pernah bekerja dengan talenta-talenta muda di FC Emmen, di Twente juga, di Jong Utrecht. Artinya dia punya kapasitas sebagai seorang asisten, ya. Dan gue harapkan yaitu tadi ada memang sinergi yang terjalin bagus di tim kepelatihan Erik ten Hag untuk musim depan. Ini kabar yang positif, ini kabar yang membuat gue excited, ya. Dua sosok baru yang gue harapkan bisa membawa perubahan bagi permainan Manchester United dan juga hasil untuk musim kompetisi yang akan datang. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.